Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tentang Allah orang Kristen. Nah, Allah orang Kristen adalah Tuhan yang esa. Sekali lagi, Allah orang Kristen adalah Tuhan yang esa, yang dikenal dalam konsep Tritunggal. Tritunggal. Tri itu 3, tunggal itu 1. Nah, penjabarannya adalah satu, Allah Bapa. Ya, perhatikan baik-baik. Allah Bapa adalah pencipta alam semesta, sumber segala kehidupan dan yang berdaulat atas segala sesuatu. Ya, itu. Ya, ini saya ada catat semuanya supaya lebih jelas. Ya, saya akan baca sekali lagi. Yang pertama adalah Allah Bapa. Ya, Allah Bapa adalah pencipta alam semesta, sumber segala kehidupan dan yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, yang kedua adalah Yesus Kristus yang dikenal adalah biasa disebut anak Allah. Ya, anak Allah atau Allah anak. Ya. Ya. Biasa disebut Allah anak juga. Nah, itu adalah Yesus Kristus. Adalah inkarnasi Allah dalam bentuk manusia. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah dalam bentuk manusia yang datang untuk menyelamatkan dunia. Ya, melalui kematian dan kebangkitannya. Sekali lagi, Yesus Kristus atau anak Allah adalah inkarnasi Allah dalam bentuk manusia yang datang untuk menyelamatkan dunia melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal dalam hati orang percaya. Nah, hati orang percaya. Siapa itu orang percaya? Orang percaya adalah saya, termasuk saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal dalam hati orang percaya, membimbing, menghibur, dan memberikan kekuatan spiritual. Itu fungsinya. Ya, sekali lagi, fungsi Roh Kudus ya adalah membimbing, menghibur, dan memberikan kekuatan spiritual. Nah, karena itu saudara-saudara, sebagai kesimpulan dari ketiga tadi, Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Berarti Kristen percaya bahwa Allah adalah kasih dan keselamatan datang melalui Yesus Kristus. Nah, sekali lagi, Kristen percaya bahwa Allah adalah kasih dan keselamatan datang melalui Yesus Kristus. Meskipun ada 3 pribadi dalam Tritunggal. Sekali lagi, meskipun ada 3 pribadi dalam Tritunggal, mereka tetap satu Tuhan. Bukan 3 Tuhan yang terpisah. Ya. Karena itu saudara-saudara, sulit dipahami di luar kekristenan bahwa mereka menganggap bahwa Kristen mempunyai 3 Tuhan. Kalau disebut 3 Tuhan berarti Allah Bapa dia sendiri, berdiri sendiri, Allah Anak atau Yesus Kristus juga berdiri sendiri, dan Roh Kudus juga berdiri sendiri. Tidak demikian. Tetapi 3 di dalam 1. Sekali lagi, mereka tetap satu, bukan 3 yang terpisah. Nah, saudara, kalau kita bongkar lagi, kita lihat lagi latar belakang, kita cek dari Abraham, ini sudah tertulis. Ya, Allah Abraham
adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah tokoh utama dalam agama Yahudi, agama Kristen, dan juga agama Islam. Dalam Alkitab, Allah Abraham adalah Tuhan yang memanggil Abraham keluar dari negerinya dan membuat perjanjian dengannya, menjanjikan keturunan yang banyak dan tanah Kanaan sebagai warisan. Ya, ini Allah Abraham. Ya tuh. Kita lihat selanjutnya. Lalu dalam agama Kristen, Allah Abraham adalah Tuhan yang sama yang kemudian dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kristen meyakini bahwa janji kepada Abraham mencapai puncaknya dalam Yesus yang membawa keselamatan bagi semua bangsa. Ya. Jadi perjanjian Allah dengan Abraham itu, dia puncaknya ada di Yesus Kristus. Dalam penyaliban itu. Ini sulit. Makanya ini, kadang-kadang orang mengatakan bahwa kok Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Iya. Itu kami Kristen meyakini itu. Ya. Karenanya dalam Yesus Kristus tadi adalah inkarnasi. Menjelma, membentuk, menjadi manusia. Tetapi sesungguhnya dia itu Allah. Ini penting. Sehingga apa? Dalam kebersamaan kita tidak saling salah paham. Ya. Kalau kita lihat Yahudi. Yahudi sih mereka siapa? Dalam agama Yahudi, Allah Abraham adalah Tuhan yang esa, yang dikenal sebagai Yahweh. Dan perjanjiannya dengan Abraham diteruskan kepada bangsa Israel melalui keturunannya Ishak dan Yakub. Ya, Yakub ini nanti namanya dirubah menjadi Israel. Nah, lalu kita lihat dalam Islam. Kalau dalam Islam, Allah Abraham disebut sebagai Allah. Atau dalam bahasa Arab, Allah. Dan Abraham disebut Ibrahim. Dianggap sebagai nabi besar serta teladan keimanan. Islam mengajarkan bahwa keturunan Abraham melalui Ismail memiliki peran penting dalam sejarah keimanan. Dan Ka'bah di Mekah dikaitkan dengan Ibrahim dan Ismail. Singkatnya, Allah Abraham adalah Tuhan yang sama yang disembah dalam 3 agama samawi. Tetapi masing-masing memiliki pemahaman teologis yang berbeda tentangnya dan bagaimana perjanjiannya digenapi. Nah, di sini kita lihat kalau dari penggenapan memang ada silih pendapat terjadi antara Islam dengan kekristenan. Ya, karena Islam mengklaim bahwa Yesus Kristus itu dia hanya sosok nabi. Dia bukan Tuhan. Tetapi iman Kristen, Yesus itu Tuhan, bukan hanya nabi. Dia diberikan gelar pada waktu dia lahir adalah nabi, raja, imam. Itu waktu Yesus lahir. Orang Majus datang mempersembahkan kurban itu. Dipersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu artinya raja. Yang lahir adalah raja. Ya. Kemenyan itu artinya yang lahir adalah seorang imam. Dan mur
menggambarkan bahwa yang lahir itu adalah seorang nabi. Nah, dalam saudara-saudara kita, kalau saya dengar-dengar dari saudara-saudara kita dari Muslim menganggap Yesus Kristus itu, mereka percaya dia punya kuasa. Tetapi mereka tidak percaya kalau disebut dia Tuhan. Tetapi kalau penjelasan saya ini, ya, dia Tuhan. Ya, dia Tuhan. Sekali lagi saya catat satu lagi ini supaya lebih real lagi. Tuhan yang dipercaya Kristen adalah Tuhan yang esa, yang dikenal sebagai Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus tadi. Konsep ini berarti bahwa Tuhan adalah satu dalam esensi, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda. Okay. Yesus Kristus diyakini sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sementara itu, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, memberikan bimbingan dan kekuatan spiritual. Jadi, Tuhan dalam ajaran Kristen bukan hanya satu sosok tertentu, tetapi satu kesatuan dalam 3 pribadi yang bekerja sama dalam kasih dan keselamatan. Kalau yang pertama tadi saya jelaskan bahwa mereka ada 3 pribadi dalam Tritunggal, tetapi mereka tetap satu. Bukan 3 Tuhan yang terpisah. Ini sulit dijelaskan. Sulit dijelaskan. Ya. Sulit diterima oleh orang-orang yang di luar dari agama Kristen sendiri. Nah, karena itu saudara, sebenarnya kita kembali kepada konsep teologi kita masing-masing dan tidak perlu mempersalahkan. Ya, kalau saya mau mempersalahkan, bisa juga. Saya punya dasar di Alkitab. Ya, banyak. Ya. Kalau kita mengklaim bahwa Allah Abraham itu adalah orang Kristen, bukan agama yang lain punya, bisa saja. Ya. Tetapi latar belakang sejarah sudah mengatakan demikian. Ya. Karenanya kekristenan lahir duluan, nanti setelah itu abad ke-7 baru Muslim hadir. Nah, itu mungkin penjelasan saya. Kiranya kita dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya berdoa bagi saudara. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Yang menonton tayangan ini, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang terus rutin mengikuti postingan-postingan melalui channel YouTube ini, juga di Amerika dan juga di mana-mana. Tuhan berkati mereka. Ya, penjelasan ini mungkin terbatas, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau datang untuk membimbing siapapun yang menonton, yang menyimak, sehingga ketika menonton, menyimak apa yang dikatakan dalam video ini, Roh Kudus mengartikan lebih dalam, sehingga mereka bisa terima maknanya dan diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh kenal bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang telah menyelamatkan kami dari dosa melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami demi Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur kepadamu Bapa surgawi. Amin. Puji Tuhan, itu yang perlu saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di channel-channel berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.